Bokap gue sambil senyum-senyum balik, sambil lari cepet ke arah gue sambil bilang, "Ren, kamu keterima." Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue bikin video tentang gimana caranya gue bisa masuk ke FTTM ITB dan juga kedokteran UGM. Dan nanti juga gue bakal ngasih tips buat kalian gimana caranya gue bisa masuk ke kedua perguruan tinggi tersebut. Oh ya, buat kalian yang belum tahu FTTM itu apa, FTTM itu singkatan dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya dan gimana caranya, don't go anywhere. Jadi, awalnya gue sekolah di SMN 2 Tangerang Selatan, salah satu sekolah favorit di daerah Tangerang Selatan. Nah, di sekolah, gue termasuk anak yang biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat, dan juga nggak bodoh-bodoh amat. Tapi, gue selalu dapet ranking di kelas 10 sama kelas 11, walaupun gue sering main. Nah, maka dari itu waktu gue naik ke kelas 12, gue dimasukin ke kelas unggulan di sekolah gue. Nah, mulai dari situ nih, gue sering belajar gara-gara dekat-dekat mau UN, dan juga gue sering belajar gara-gara kebawa suasana sama teman-teman gue yang pada belajar juga. Dari kelas 12 itu, gue udah niat mau masuk ke jurusan yang ke arah bidang perminyakan gitu, kayak antara teknik perminyakan kalau nggak teknik kimia. Tapi karena gue sadar nilai gue biasa-biasa aja, jadi waktu undangan gue ngisinya teknik kimia UGM daripada FTTM ITB. Soalnya gue ngerasa FTTM ITB nilai gue nggak bakal cukup buat masuk ke situ. Terus kenapa gue milih UGM? Soalnya kebetulan kakak gue juga kuliah di UGM dan keluarga gue juga mau pindah ke Jogja, jadi gue makanya milih UGM. Dan gue juga gak berharap-harap banget sih buat undangan, soalnya karena gue sadarin nilai gue biasa-biasa aja, dan indeks sekolah gue juga gak tinggi-tinggi amat, gak kayak sekolah favorit di Jakarta. Dan waktu pengumuman undangan ternyata benar, gue gak terima. Gue dapet tulisan kata maaf warna merah. Nah, waktu itu gue ikut bimbel nih di BSD bareng teman-teman gue. Dan waktu kita tryout, gue selalu dapet nilai yang lebih tinggi daripada teman-teman gue. Walaupun nilainya biasa aja sih, malahan pilihan pertama gue masih belum dapet jurusan yang gue pengen waktu SBMPTN waktu itu. Yang pertama gue milihnya FTTM ITB, yang kedua gue milihnya teknik kimia UGM, dan yang ketiga gue milih teknik kimia UI. Nggak tahu diri anjir. Nah, tapi waktu terakhir gue lulus nih di pilihan pertama gue FTTM ITB. Nah, mulai dari situ gue kepedean nih. Terus waktu hari H ujian SBMPTN, gue nggak bisa. Gila itu yang namanya soal bener-bener abstrak anjir, gila. Kayak yang gue pelajarin nggak ada yang keluar gitu. Ya udah, karena abis itu gue pasrah aja sama hasil SBMPTN gue mau gimana. Harapan gue buat PTB udah pupus dari situ. Ya udah, abis itu selain gue ikut ujian SBMPTN, gue ikut UTUL UGM juga. Nah, di situ pilihan pertama gue jelas teknik kimia UGM. Terus pilihan kedua gue teknik geologi UGM. Terus yang ketiga gara-gara gue bingung nih, ya udah gue asal aja milih kedokteran gigi. Nah, waktu ujian UTUL UGM, gue bisa-bisa aja nih ngerjainnya, nggak kayak SBMPTN kemarin, walaupun nggak bisa-bisa amat juga sih. Terus sebulan kemudian, hari H pengumuman SBMPTN, feeling gue bener ternyata, gue nggak lulus. Gue dapet kata maaf lagi yang berwarna merah itu buat yang kedua kalinya. Ya udah dong, mau nggak mau, UTUL UGM gue harus lulus biar gue bisa lanjut kuliah lagi kan. Nah, ternyata 5 hari kemudian waktu pengumuman UTUL UGM, itu yang namanya lemes, pasrah, bingung, campur aduk semuanya, gila. Gue dapet tulisan maaf ya warna merah buat ketiga kalinya beruntun. Dari situ gue murung banget, gue sedih banget, gue kecewa banget, gue nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi saat itu juga gue langsung bertekad buat tahun depan gue harus nyoba lagi nih SBM. Nah, ya udah kan, habis itu buat jaga-jaga di tahun itu biar nggak nganggur juga, jadi gue ikut lagi nih ujian UTUL UGM 2 buat D3 sama UMPPT. Gue dua-duanya keterima nih. Nah, UTUL UGM 2 ini gue keterima di D3 teknik elektro. Terus kalau di UMPPT gue keterima di teknik mesin S1 UNS. Nah, sekarang gue malah bingung nih, gue mau milih UGM-nya atau UNS-nya. Tapi karena gue pikir-pikir tahun depan gue bakal pindah kampus, jadi gue pilih yang UGM, soalnya deket juga sama keluarga gue. Nah, di situ gue niatnya mau kuliah sambil belajar buat SBM lagi tahun depan. Nah, ternyata kuliah sibuk banget sumpah.
kayak gue nggak ada waktu lagi buat belajar SBMPTN lagi. Cuma waktu gue habis cuma buat ngerjain tugas-tugas kuliah doang. Nah gimana caranya nih gue bisa belajar SBMPTN lagi kalau kayak gini? Mau nggak mau gue harus fokus di salah satu dong. Entah gue fokus di kuliah UGM-nya, kalau nggak gue fokus di SBMPTN-nya. Nah gue harus pilih salah satu nih. Tapi ini gambling banget. Kalau misalnya gue milih buat ninggalin UGM, terus gue misalnya nggak lulus lagi tahun depan, gue mau ngapain? Nah tapi juga gue nggak mau kuliah di teknik elektro UGM, soalnya gue nggak suka juga sama elektro. Nah dari situ setelah gue pikir panjang-panjang, akhirnya gue milih buat ninggalin UGM buat fokus di SBMPTN-nya. Nah setelah 1 semester gue kuliah di UGM, gue coba bilang ke ortu gue nih, gue mau fokus buat SBM, tapi gue mau ninggalin UGM gue. Nah ortu gue kaget dong, khawatir kalau gue nggak lulus lagi buat SBM tahun depan, katanya gue bisa gila. Tapi setelah gue yakinin mereka bener-bener, akhirnya mereka luluh juga buat ngizinin gue buat ninggalin UGM gue. Nah mulai dari situ nih gue dimasukin bimbel sama orang tua gue buat ngejar materi dari awal sampai akhir. Dari situ gue bener-bener ngerahin semua waktu, tenaga, pikiran gue buat belajar mati-matian. Sampai-sampai nanda gue sempet nggak acuhin sampai kita mau hampir bubar, anjir. Waktu gue bimbel di situ, gue ngerasa gue dulu tuh nggak ada apa-apanya, gila. Tapi udah pede banget. Ternyata banyak banget yang gue belum tahu gitu. Di sana bener-bener gue dari pagi sampai malam gue di tempat bimbel itu terus. Soalnya gue juga ngerasa enjoy banget belajar di sana. Soalnya guru-gurunya juga ngajarnya tuh enak banget. Kayak mereka tuh bener-bener ngededikasiin buat ngajarin kita gitu. Nah terus di sana juga ada kayak 2 sistem gitu. Kayak kelas pertama buat pemaparan materi, terus yang kedua buat ngebahas soal gitu. Jadi di sana gue bener-bener ngerasa kebantu banget. Sampai-sampai gue sempet beberapa kali jadi peraih nilai TO tertinggi di Jogja. Nah mulai dari situ gue mulai pede lagi nih. Tapi pedenya kayak yang sekarang tuh bener-bener berisi lah. Nggak kayak kemarin tuh pedenya bener-bener kosong tapi udah pede banget gitu. Nah sampai ujian SBMPTN pun tiba. Ini kartu peserta gue. Kenapa gue milih ITB semua? Soalnya gue pikir kayak gue kan udah ngulang setahun nih. Ya udah sekalian aja gue ambil yang bagus-bagus gitu. Sayang juga kan udah ngulang setahun. Nah ternyata waktu ujian antara bisa nggak bisa, kayak nggak maksimal gitu lah, nggak kayak waktu gue ngerjain TO. Gue nggak tahu ntar hasilnya kayak gimana. Udah situ gue mungkin rada pasrah sedikit. Gue nggak mau sama mati-matian gue cuman kebuang sia-sia gitu. Terus ya udah 5 hari kemudian gue ikut UTUL UGM lagi. Ini kartu peserta UTUL gue. Yang pertama gue kedokteran UGM. Ini saran dari orang tua gue, soalnya kayak yang tadi gue bilang, kayak kan gue udah ngulang setahun, jadi ya udah sekalian aja yang paling bagus-bagus diambil gitu. Terus pilihan kedua gue udah pasti teknik kimia UGM. Terus yang ketiga pilihannya gue teknik geologi UGM. Nah waktu gue ngerjain soalnya, dari situ gue mulai agak tenang nih. Gue ngerasa gue bisa ngerjain itu. Kayak gue ngerasa gue bener-bener maksimal ngerjain itu kayak waktu gue TO waktu itu. Ah ya udah dong, gue mulai dari situ gue bener-bener naruh harapan gue satu-satunya ke UTUL UGM itu. Ya udah 1 bulan kemudian, hari H pengumuman SBMPTN, itu gue inget banget itu lagi bulan puasa. Gue sekeluarga lagi di luar, terus pengumuman jam 5 sore, menjelang buka puasa gitu. Nah di situ gue nggak mau ngeliat karena hasil gue gimana. Soalnya gue tahu gue ngerjainnya nggak maksimal gitu. Gue rencananya mau ngeliat pengumumannya pas abis buka puasa. Jadi gue mau berdoa dulu biar gue dikabulin doanya. Tapi ternyata bokap gue kayak excited banget gitu. Dia pengen ngeliat hasil pengumuman gue. Soalnya dia kan tahu kayak hasil-hasil TO gue lumayan tinggi-tinggi nilainya. Jadi dia pengen banget ngeliat hasil gue kalau gue tuh keterima gitu. Tapi gara-gara servernya padat banget, gara-gara banyak yang akses, banyak yang buka webnya gitu, jadi bokap gue bela-belain ke warnet deket situ yang koneksinya cepet buat ngeliat pengumuman SBM gue itu. Tiba-tiba bokap gue sambil senyum-senyum balik, sambil lari cepet ke arah gue sambil bilang, "Ren, kamu keterima FTTM ITB."
Di situ bener-bener gue gemeteran seluruh badan, gue keringet dingin, mata gue kosong, pikiran gue juga kosong. Sumpah gue gak nyangka banget gue bisa keterima di FTTM ITB, gila. Padahal gue udah hopeless banget waktu ngerjain SBMPTN. Pilihan ketiga aja gue nggak tahu keterima atau enggak. Sedangkan ini gue keterima pilihan pertama. Anjir, gila itu yang namanya bahagia, bener-bener bahagia, gila. Ngeliat ortu gue seneng banget, ngeliat anaknya keterima. Ngeliat ortu gue bangga sama anaknya. Ngeliat ortu gue kecewa lagi, nggak kayak tahun kemarin. Makasih banget udah ngasih kepercayaan buat gue gambling. Gue ngelepas UGM gue buat fakultas SBMPTN. Oh iya, gue mau ngucapin terima kasih banget buat Nanda. Soalnya udah ngertiin gue kalau gue lagi berjuang buat cita-cita gue. Untung kita nggak jadi bubar, sumpah. Dan gue juga mau terima kasih buat tempat bimbel gue, GO Jogja, Ganesha Operation Yosudarso Jogja. Ini gue nggak dibayar atau apa, tapi gue cuma mau terima kasih buat mereka, soalnya mereka udah bener-bener ngebantu gue sampai gue bisa keterima di FTTM ITB ini. Nah terus seminggu kemudian pengumuman untuk UGM, gue udah nggak peduli mau hasilnya kayak gimana, mau gue nggak keterima, mau gue keterima, gue udah nggak peduli, soalnya gue udah keterima FTTM ITB dan pasti gue ngambil itu. Tapi karena gue kepo sama hasilnya, akhirnya gue buka dan hasilnya gila. Hasil usaha gue benar-benar terbayar semua. Kerja keras gue selama ini nggak sia-sia. Dan dari situ gue mulai percaya kalau hasil nggak bakal mengkhianati usaha. Nah di antara dua itu gue akhirnya milih FTTM ITB. Soalnya gue mau kerja di bidang migas, dan gue juga nggak suka-suka amat sama kedokteran. Walaupun waktu kecil gue pengen jadi dokter. Nah sekarang yang kalian tunggu-tunggu, gue mau ngasih tau kalian gimana caranya gue bisa masuk ke kedua perguruan tinggi tersebut. Ini bukan tips pasti sih, tapi ini cara-cara yang gue lakuin sampai gue keterima di dua perguruan tinggi tersebut. Oke, here we go. Tips yang pertama, kalian tentuin dulu nih pelajaran apa yang kalian suka. Nah terus pelajaran itu dari bab awal sampai bab akhir. Kayak kalau gue dulu sukanya kan kimia, jadi gue pelajarin kimia dulu bener-bener dari bab awal sampai bab akhir. Baru setelah bab akhir selesai, gue baru lanjut ke pelajaran yang lain. Tips yang kedua, latihan soal. Nah sambil belajar yang pelajaran tadi yang kalian suka, kalian juga sambil ngerjain soal kalau bisa. Ambil latihan soal kayak dari bab awal juga sampai bab akhir. Kayak variasi-variasinya juga kalian pelajarin. Pokoknya bener-bener kalian dalemin deh itu sampai dalam banget. Baru kalian boleh ganti pelajaran. Karena gue dulu bimbel dan gue juga punya buku latihan soal segede gini, setebel ini. Tapi ada kuncinya. Nah jadi gue bisa ngerjain soal di rumah sendiri. Terus gue bisa ngecek kalau jawaban gue itu bener atau enggak. Tips yang ketiga, tanyain soal yang kalian gak ngerti. Kayak kalau kalian bimbel atau sekolah, kalian bisa nanyain ke guru-guru kalian soal-soal yang kalian gak ngerti. Nggak usah malu, gue juga waktu dulu banyak nanya kok. Terus yang keempat, buat kelompok belajar. Coba kalian sama teman-teman kalian bikin kelompok belajar, kalian belajar bareng-bareng, tapi jangan main. Nah di situ kayak kadang-kadang teman kalian suka nyeplosin sesuatu yang bikin kalian kayak kalian nemuin sudut pandang baru dari teman-teman kalian. Terus kayak bikin kalian tuh terngiang-ngiang sama suara teman-teman kalian itu. Jadi kalian bakal inget-inget terus. Tips yang kelima, belajar lagi abis pulang. Jadi pelajarnya abis kalian pelajarin di sekolah ataupun tempat bimbel, kalian ulangin lagi tuh di rumah sambil latihan soal kalau bisa. Sumpah itu bener-bener ampuh banget. Kayak bener-bener masuk ke otak. Kayak catatan dari sekolah kalian itu bener-bener ngebantu banget. Oh iya, kalian kalau bisa nyatet semua catatan yang ada di papan tulis yang guru kalian tulis. Ini ampuh banget sumpah. Tips yang keenam, sering-sering ikut tryout. Kalau kalian bimbel, kalian bisa ikutin TO-TO dari tempat bimbel kalian. Dan kadang-kadang juga mahasiswa suka ngadain TO-TO gitu sih buat kalian. Jadi kalian ikut aja, biar kalian bisa ngukur kemampuan kalian udah di mana. Dan kalau kalian udah dapet hasilnya, dan kalian lihat aja. Kalau bisa kalian bikin tabel kayak gua. Kalau nggak terserah bebas kalian mau gimana. Tapi yang penting kayak diarsip gitu loh. Kalau punya gua kayak gini. Tips yang ketujuh, tentuin target kalian yang pengen kalian capai. Kayak
Misalnya pilihan pertama kalian tuh passing grade-nya 55%. Nah, kalau bisa kalian targetinnya di atas 5%. Jadi misalnya 60% nih. Nah, kalau udah ketemu 60% itu, nah kalian kayak atur-atur mau bener berapa, mau salah berapa, biar dapat hasilnya tuh 60% itu. Pokoknya kalau kalian bener 3 soal, kalian bisa nambah 2%. Tapi kalau kalian salah 6 soal, kalian bisa ngurangin 1%. Tips yang ke-8, bikin saingan. Kayak kalian pasang target nih siapa orang yang mau kalian balap skornya. Dan kalau bisa kalian jadiin dia itu sebagai musuh bebuyutan kalian. Tapi ini bohong-bohongan doang ya. Kayak misalnya kalau kalian nilainya lebih tinggi daripada dia, kalian bakal ngerasa seneng banget. Kayak, wah gila akhirnya gue bisa ngalahin dia gitu. Nah terus kalau kalian misalnya nilainya lebih kurang daripada dia, kalian bakal kesel banget karena musuh bebuyutan kalian menang dari kalian. Dan kalian bakal ngerasa, anjir gue harus belajar lebih nih daripada dia. Gue harus belajar lebih keras daripada ini, biar gue bisa ngalahin skor dia. Tips yang ke-9, alur ngerjain SBMPTN. Kalau gue dulu gini, waktu gue ngerjain SBMPTN, alurnya kayak gini. Yang pertama TKP dulu, yang di TKPA itu gue ngerjain pertama kali TPA dulu. Terus kedua bahasa Indonesia, ketiga gue bahasa Inggris, terus yang keempat gue matematika dasar. Terus kalau bisa kalian ngisi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tuh semuanya. Soalnya itu menurut gue kayak lumbung nilai banget sih. Tapi jangan asal juga kalian ngisinya. Nah terus kalau saintek, karena gue IPA, gue bakal ngejelasin yang saintek doang. Yang pertama gue ngerjain biologi dulu, karena nggak ada hitungan. Jadi gue ngerasa ini tuh nggak ngabisin waktu. Terus yang kedua gue milih kimia, soalnya ini setengah hafalan setengah hitungan. Terus yang ketiga gue milih fisika, soalnya ini kayak rumus-rumus hitungan, cuman tinggal masukin rumus doang. Terus yang keempat baru matematika IPA. Soalnya gue ngerasa matematika IPA tuh butuh waktu yang banyak banget buat ngerjain satu soal. Jadi bisa ngabisin waktu kalian gitu. Jadi gue taruh terakhir. Tips yang ke-10, soal tahun lalu. Kalau kalian mau ikut UTULU GM, kalian bisa pelajarin soal-soal tahun lalu. Soalnya UTULU GM tuh dari tahun ke tahun. Kayak soalnya tuh persis-persis gitu sih. Nggak persis juga sih, kayak tipe-tipenya sama lah gitu. Makanya waktu gue ngerjain UTULU GM kemarin, gue ngerasa gue bisa banget. Soalnya kayak ini soal familiar banget sama gue kerjain waktu gue belajar gitu. Tips yang terakhir, doa penting banget. Ini gue nggak bermaksud ria atau apa, tapi ini bener-bener kayak gue dulu tuh doanya jor-joran banget. Kayak dari pagi, siang, malam gue berdoa mulu, sampai akhirnya doa gue dikabulin. So, itu dia cerita dan tips dari gue. Sorry banget kalau video ini kelamaan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan good luck juga buat kalian yang mau ikut SBM ataupun ujian lainnya. Share video ini ke teman-teman kalian yang butuh tips-tips buat belajar SBMPTN. Hope you guys enjoy this video. And the last thing, don't forget to give thumbs up to this video and subscribe to my channel. And see you later.